Rumah Sakit Angker PTPN 6 Kayu Aro. Kisah nyata mistis tukang ojek 2025. Kabut tebal selalu turun lebih cepat di kawasan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Jambi. Apalagi ketika musim hujan datang. Udara dinginnya berbeda dengan daerah lain. Anginnya terasa menusuk sampai ke tulang, sementara hamparan kebun teh yang luas berubah seperti lautan gelap ketika malam tiba. Di tengah perkebunan itulah berdiri bangunan tua bekas rumah sakit PTPN 6 Kayu Aro. Rumah sakit peninggalan zaman Belanda yang sudah lama terbengkalai dan dikenal angker oleh warga sekitar. Bangunan itu memang nyata dan sering dibahas warga Kerinci karena banyak cerita aneh yang beredar sejak puluhan tahun lalu. Ada yang mengaku mendengar suara ranjang pasien bergerak sendiri, melihat sosok perawat berjalan di lorong kosong, sampai melihat rumah sakit itu tampak ramai, padahal sebenarnya sudah gelap dan tidak beroperasi lagi. Aku sama sekali tidak pernah membayangkan jika kejadian seram yang sering aku dengar dari cerita warga, pada akhirnya aku alami juga. Kejadian ini masih sangat baru, pada malam Rabu bulan Desember 2025. Dan sampai hari ini, aku masih tidak berani melewati jalan menuju rumah sakit itu kalau malam sudah larut. Bahkan, setiap kali mendengar orang menyebut nama rumah sakit Kayu Aro, tengkukku langsung terasa dingin. Sebagai tukang ojek pangkalan, aku sudah terbiasa pulang tengah malam, melewati jalan sunyi, kuburan, bangunan kosong, bahkan hutan perkebunan yang gelap. Tapi, malam itu benar-benar berbeda. Ada sesuatu yang sampai sekarang masih sulit kujelaskan dengan logika. Malam itu, hujan baru saja reda ketika aku masih mangkal di daerah sungai penuh sekitar 11 malam. Jalanan terlihat basah dan mengkilap terkena cahaya lampu jalan yang redup kekuningan. Beberapa warung kopi sudah mulai tutup. Orang-orang juga sudah jarang lewat karena udara dingin makin terasa menusuk. Aku sebenarnya sudah berniat pulang karena dari sore penumpang sangat sepi. Badanku pegal setelah seharian keliling narik ojek. Jaketku juga masih sedikit lembab karena tadi sempat kehujanan. Saat sedang duduk di atas motor sambil memainkan ponsel, tiba-tiba aku melihat seorang pria berdiri di bawah lampu jalan. Aku sama sekali tidak tahu sejak kapan dia ada di sana. Tahu-tahu saja dia sudah berdiri memperhatikanku. Tubuhnya tinggi kurus. Ia memakai jaket hitam lusuh dan celana abu-abu yang bagian bawahnya tampak basah, seperti habis berjalan jauh. Wajahnya terlihat biasa saja. Tangannya terlihat membawa tas kecil dan kantong kresek putih ukuran besar. Pria itu berjalan mendekat perlahan lalu berkata dengan suara pelan dan serak, "Bang, masih narik?" Aku mengangguk sambil memasukkan ponsel ke saku. "Masih, Bang. Mau kemana?" Pria itu diam sebentar sebelum menjawab pelan. "Bisa antar ke rumah sakit Kayu Aro? Adik saya dirawat di sana. Sakit batu ginjal." Mendengar nama rumah sakit itu sebenarnya aku sempat heran. Dari yang pernah aku dengar, rumah sakit itu sudah lama kosong. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku kira mungkin sekarang dipakai lagi atau sebagian bangunannya masih aktif, karena aku memang tidak pernah melewati kawasan itu sudah lama sekali. "Oh iya Bang, ayo naik," kataku. Pria itu langsung duduk di belakang motor. Kami pun ngobrol banyak di sepanjang perjalanan. Pria itu bilang sudah beberapa kali bolak-balik ke rumah sakit sejak 2 hari yang lalu karena menunggui keluarganya. Perjalanan menuju Kayu Aro malam itu terasa sangat dingin. Jalan panjang membelah malam yang gelap. Kabut tipis turun perlahan menutupi sebagian jalan. Lampu motor hanya menerangi beberapa meter di depan kami. Sesekali terdengar suara serangga malam dari arah kebun. Entah sudah berapa menit, pria di belakangku mulai tidak bicara sama sekali. Ia hanya duduk diam sambil menunduk. Karena suasana terlalu sunyi, aku mencoba membuka obrolan lagi. "Adiknya udah lama dirawat, Bang," tanyaku sambil tetap fokus melihat jalan. Pria itu menjawab pelan dan gugup, seperti orang yang kaget dari lamunan saat aku bertanya. Sudah 2 hari. Batu ginjalnya parah. Mama saya juga lagi nunggu di sana." "Oh, semoga cepat sembuh ya, Bang." Ia tidak menjawab lagi. Semakin mendekati kawasan rumah sakit, kabut makin tebal. Angin terasa semakin dingin.
Anehnya, jalanan juga semakin sepi. Tidak ada kendaraan lain sama sekali. Padahal normalnya jam segitu masih ada mobil pengangkut teh atau motor warga yang lewat di daerah sana. Karena jalan itu bukan tempat kosong tanpa pemukiman warga. Beberapa menit kemudian, Atu mulai melihat bangunan rumah sakit dari kejauhan. Dan saat itulah perasaan aneh mulai muncul. Aku sempat heran sebetulnya. Bangunan yang selama ini disebut terbengkalai itu justru terlihat ramai dan hidup. Lampu menyala terang di hampir semua ruangan. Halaman depannya terlihat ada beberapa mobil dan motor terparkir. Dari kaca bagian depan terlihat orang-orang duduk di ruang tunggu. Samar-samar terdengar suara televisi dan suara percakapan orang dari dalam gedung. Bahkan aku melihat beberapa sosok berpakaian putih seperti perawat berjalan melewati lorong. Aku pun sampai berpikir mungkin cerita warga selama ini memang dibesar-besarkan saja. Atau memang aku kurang informasi jika rumah sakit itu sudah beroperasi lagi. "Nah bang, udah sampai," kataku sambil menghentikan motor di depan pintu masuk. Pria itu turun perlahan lalu merogoh saku jaketnya. Ia mengeluarkan selembar uang 100.000 dan menyerahkannya kepadaku. Saat kubuka dompet, aku langsung sadar uang kecilku habis. "Waduh bang, gak ada kembalian," kataku sambil tersenyum kecil. Pria itu menatapku beberapa detik lalu berkata lirih, "Tunggu sebentar ya bang, saya ambil uang kecil dari mama saya di dalam." "Iya bang, santai aja." Pria itu kemudian berjalan menuju pintu masuk rumah sakit. Langkahnya pelan sekali. Aku memperhatikannya sampai masuk ke dalam lorong yang terang benderang, lalu menghilang dari pandangan di tikungan lorong. Aku pun menunggu sambil duduk di atas motor, menyalakan rokok untuk mengusir dingin. Awalnya semua terlihat normal. Orang-orang masih tampak bergerak di dalam rumah sakit. Suara percakapan masih terdengar samar. Bahkan sesekali terdengar suara alat medis dari dalam gedung. Bahkan ada satu ambulans yang datang dan menurunkan orang dalam tandus stainless. Aku masih terus duduk menunggu. 1 menit berlalu. 2 menit. 3 menit. Pria itu belum juga keluar. Aku mulai merasa tidak nyaman. Entah kenapa suasana perlahan terasa berubah. Suara orang-orang mulai hilang satu persatu. Udara mendadak terasa jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Tapi orang-orang di rumah sakit masih aku lihat dengan jelas. Saat kira-kira hampir 5 menit menunggu, tiba-tiba seseorang menepuk pundakku dari belakang. Plak! Aku langsung kaget sampai hampir jatuh dari motor. Saat menoleh, ternyata ada 2 pria membawa karung kecil dan senter berdiri di belakangku. Wajah mereka terlihat bingung sekaligus takut melihat aku yang kaget. Salah satu mereka memakai topi lusuh, sementara yang lain membawa tongkat kecil agak panjang seperti galah. "Bang, ngapain malam-malam sendirian di sini?" tanya salah satu dari mereka. Aku masih mencoba menenangkan napas, sambil masih mengisap rokok. "Nunggu penumpang bang, dia masuk bentar ambil uang." Kedua pria itu langsung saling pandang, seolah bingung dengan jawaban yang aku ucapkan. "Penumpang?" tanya yang satunya lagi pelan, dengan ekspresi yang kebingungan. "Masuk kemana?" Aku langsung menunjuk ke arah rumah sakit. "Nah itu, ke rumah sakit." Namun ketika mataku ikut melihat ke arah bangunan yang aku tunjuk itu, seluruh tubuhku langsung terasa lemas. Aku hampir tidak bisa bernapas, campuran bingung dan tidak percaya. Rumah sakit yang tadi terang benderang kini berubah total menjadi bangunan tua gelap penuh semak belukar. Tidak ada lampu, tidak ada kendaraan, tidak ada orang. Kaca-kaca jendela pecah, cat dinding kusam terkena lumut. Rumput liar tumbuh tapi sebagian taman masih terlihat walau tidak terawat. Pohon besar menjulang di sisi bangunan seperti sudah puluhan tahun ada di sana. Tanganku langsung dingin. "Ya Allah," bisikku pelan. Dua pria itu terlihat makin pucat. "Bang, rumah sakit ini udah lama kosong," kata salah satu dari mereka lirih. "Kami biasa cari tokek di sini." Aku langsung menceritakan semuanya dengan suara gemetar. Tentang pria yang kuantar malam itu, tentang rumah sakit yang tadi terlihat ramai, tentang mamanya yang menjaga adiknya sakit batu ginjal di dalam. Semakin aku bercerita, wajah mereka semakin pucat. "Udah bang, jangan lama-lama di sini," kata salah satu pria itu pelan. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam bangunan. Brak! Seperti ranjang besi dijatuhkan ke lantai. Kami bertiga langsung diam. Beberapa detik kemudian, terdengar suara roda besi bergesekan dari dalam lorong gelap.
Krit, krit, krit. Suara itu sangat jelas, seperti ranjang pasien sedang didorong perlahan. Salah satu pria penangkap tokek langsung menyorotkan senternya ke arah jendela rumah sakit. Dan saat itulah kami melihat sesuatu. Di balik jendela pecah lantai bawah, terlihat sosok putih tinggi berdiri diam. Tubuhnya sangat kurus dan tipis, hampir tidak menyerupai sosok manusia karena saking kurusnya. Kepalanya menunduk, lehernya miring tidak normal. Perlahan sosok itu bergerak, tapi bukan berjalan, melainkan bergerak melayang lurus ke atas melewati jendela, lalu hilang seolah menembus plafon. Aku langsung gemetar hebat. "Ya Allah, pergi bang, pergi!" kata salah satu pria itu dengan suara bergetar. Kami bertiga langsung panik. Tidak ada lagi yang berani melihat ke arah rumah sakit. Aku buru-buru menyalakan motor dengan tangan gemetar. Mesin motor sempat susah hidup beberapa kali karena tanganku terlalu gemetar. Sementara suara roda besi dari dalam rumah sakit terdengar semakin jelas. Krit, krit, krit. Begitu mesin motor menyala, kami langsung pergi dari tempat itu secepat mungkin tanpa berani menoleh sedikit pun ke belakang. Sepanjang perjalanan pulang, dadaku terasa sesak, tanganku dingin, pikiranku kacau. Sampai sekarang aku masih tidak tahu siapa sebenarnya pria yang kuantar malam itu. Dan aku yakin kedua orang itu juga tidak akan berani lagi mencari tokek di tempat itu. Aku bahkan sempat ditanya oleh beberapa wartawan lokal setelah menceritakan kisahku itu di media sosial. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua dijauhkan dari gangguan makhluk halus dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.